Baik, kita lanjutkan ke expert kita selanjutnya. Ini juga adalah salah seorang expert yang ditodong tiba-tiba. Dan kita tahu expert ini juga, wah Masya Allah pokoknya keren. Jadi kita langsung aja nih ya untuk bacain untuk materi kali ini Simple Financial Resolutions Y2023 dari Kak Wiwik Erli, CFP, EFP, PCC. Ya, ini seorang syariah financial planner dan executive coach. Aktivitas saat ini ada founder earlyfinance.id, executive professional coach, Muslimah Syariah financial coach, corporate financial consultant. Dengan quotes, yuk miliki perencanaan keuangan yang fleksibel, menyesuaikan rencana Sang Maha Perencana. Masya Allah, kita langsung panggilkan aja nih Coach Wiwi. Kak Wiwi sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Kak Wiwi ya? Alhamdulillah, sehat. Gitu kita persilakan langsung aja untuk 30 menit ke depan. Wow. Jadi deg-degan nih. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berjumpa untuk belajar bersama-sama. Semoga salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir kehidupan kita, teman-teman. Amin. Sebelumnya terima kasih buat Ine dan grup dari Cegelius ya. Saya susah baca ini. Ini bacanya Tulis, Mbak. Cegelius. Ini banyak pasukannya nih, Kak Wiwi. Gimana? Oh, Gelis. Aduh, saya susah bilangnya. Oke. Imel, mungkin boleh pandu kita. Itu bicaranya bagaimana itu? Ya. Punya dihilangin, Bun. Cegelius. Punya dihilangin aja. Jadi G-nya pakai tambah epepet, jadi gelis. Oke. Kalau yang saya tahu itu artinya cantik aja gitu ya? Yes, benar kayak Bunda. Oke. Baik teman-teman, hari ini saya ingin ajak belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar, teman-teman. Dan saya ingin mengajak having fun aja, gitu ya. Setuju ya? Setuju apa setuju banget? Kalau setuju cuma satu, kalau setuju banget Setuju banget. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kayak gimana sih bikin resolusi finansial yang simpel aja, karena saya ingin ajak pada teman-teman semua nih, muslimah semua yang tercinta dari seluruh Indonesia, untuk lagi-lagi mengenali diri, mengenali emosi, mengenali perilaku secara finansial, sehingga nanti di tahun ini teman-teman, di tahun depan ya, besok sudah 2023 ya, sehingga kita punya harapan yang lebih bagus lagi, teman-teman. Oke. Karena tidak terlalu serius dan ini sifatnya santai aja, saya ingin ajak nih pada teman-teman untuk merefleksikan diri gitu ya, secara finansial gitu. Apa sih goals dari finansial teman-teman yang kapan lalu kita bikin resolusi, dan bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin boleh tulis di kolom chat atau boleh open mic ya. Ini saya panggilnya siapa nih moderatornya? Kak Uncu. Boleh Bunda panggil Kak Uncu aja. Oke. Kak Uncu nanti boleh bantu teman-teman yang bersedia untuk open mic dan kita diskusi aja. Siap. Silakan teman-teman, kakak-kakak semua. Lagi mikir nih ya. Oke, ada yang mau open mic? Silahkan. Boleh nih, udah ada yang open mic ya? Oke, silakan. Dari siapa? Ada
Mak Haji Raswati mau mungkin? Mak Dian Kurniawati boleh? Silakan, Kakak. Saya dulu atau siapa, Mangga? Ya, boleh Mak Dian Kurniawati. Silakan. Bentar saya keluar ini dulu biar jelas. Kayaknya pada deg-degan semua ini, Bunda. Pada deg-degan ya. Jangan terlalu serius. Udah kita having fun aja, jangan terlalu serius. Ada tadi Kak Uncu, siapa yang mau open mic? Ya, ada Mak Dian Kurniawati, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi habis pulang acara dengan para tokoh, jadinya maaf berkeringat. Iya. Tadi ini habis saya kan sempat ini ya lobby, jadi tapi saya menangkap bahwasanya apa ya, untuk memulai usaha itu kalau niat sudah ada, tapi masalahnya kendalanya waktu dan tenaga seperti itu. Nah, kira-kira jalan keluarnya bagaimana? Memang sih idealnya namanya usaha itu satu fokus gitu ya, satu item misalnya. Tapi kan ketika kita bisa merambah 2 3 itu, kenapa tidak bisa dicoba gitu. Biasanya niatnya ada nih, tapi waktu saya itu karena ya mungkin karena ini ya masih ngurus anak kecil, jadi Tangerang, saya Solo, Jawa Tengah, saya Cirebon, jadi hidup saya tuh feeling seperti itu. Oke, jadi Kak Dian kalau saya tangkap ini cita-citanya besar, tapi energinya terbatas gitu ya Kak ya? Dan waktunya juga terbatas. Iya, karena waktu. Oke, baik, Iya, kita iya. kasih applause buat Kak Dian. Terima kasih Kak Dian. Teman-teman, hari ini kita akan bahas sebelum nanti kayak gimana sih kita bikin resolusinya, teman-teman. Saya ingin ajak teman-teman untuk melihat secara global gitu ya, bahwa finansial itu nggak hanya tentang uang, teman-teman. Di sini ada yang suka uang, teman-teman? Semua suka uang ya, teman-teman ya? Suka. Semuanya Ada yang suka. Tapi kalau dilanjutkan dengan pertanyaan gitu ya, apakah dari teman-teman juga suka mencatat pemasukan dan pengeluaran? Jarang. Oke, jadi Allah. semuanya suka uang, tapi kalau disuruh catat, ya itu masih pikir-pikir dulu gitu ya. Dan teman-teman, hari ini ada satu hal yang patut membuat kita prihatin adalah di mana-mana ada pinjol ya teman-teman ya. Banyak sekali adik-adik kita yang terjerat dengan pinjol, dan salah satu cara untuk menjaga keluarga kita adalah dengan mengedukasi mereka, teman-teman. Jadi yuklah kita segera bahas ya, kayak gimana sih kita bisa kita bisa nih mengenali diri kita, perilaku kita, dan apa nih yang paling sulit dari diri kita untuk kita terima gitu ya. Oke, Kak Uncu, saya izin untuk share screen. boleh, silakan. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Nah, sudah. Yes, oke. Oke, teman-teman, izinkan saya sebagai partner belajar teman-teman, izinkan saya menjadi teman untuk teman-teman bertumbuh di tahun 2023. Jadi saya ingin izin untuk memperkenalkan diri. Ini salah satu dari yang saya belajar, teman-teman. Saya punya background sebagai corporate finance lebih dari 10 tahun, dan pada saat itu saya merasa kayak jadi orang kayak unhappy gitu ya. Kak Uncu mungkin pernah ya, jadi kayak hidup tuh garing gitu loh. Itu yang terjadi pada diri saya, teman-teman, karena saya ada sebuah pertanyaan yang menghantui kayak gini.
Kalau hari ini adalah hari terakhir bagi kamu gitu ya, apa nih yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapnya? Jadi pertanyaan itu yang menghantui saya, teman-teman. Lalu saya juga ingin mencari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa sih? Apa sih yang membuat saya bahagia gitu? Lalu saya memutuskan untuk resign, teman-teman, dari perusahaan itu, dan saya memutuskan 2 hal dalam hidup saya, teman-teman. Yang pertama, kalau saya tidak belajar, maka saya akan mengajar. Jadi saya melakukan 2 hal itu, dan one day saya diberi kesempatan untuk mengajar di adik-adik SMP 2 Duafa di komplek perumahan saya. Lalu saya berbagi di sana tentang You Are Gifted gitu. Jadi karena waktu itu anak saya habis ikut pelatihan dari Adamco, lalu saya ingin share ya, karena materinya bagus dan saya ingin share kepada mereka bahwa you are gifted to success gitu. Nah, di kelas itu teman-teman, kelas yang haru, saya menerima banyak komplain dari adik-adik ini ya, yatim duafa. Dia bilang, saya Tuhan itu nggak sayang ya Kak ya sama saya ya. Kenapa Tuhan itu mengambil ayah saya? Kenapa Tuhan tidak memenuhi kehidupan saya gitu ya? Dan kelas itu menjadi sebuah kelas yang penuh haru. Lalu sang ustazah membantu saya dan mereka memeluk adik-adik itu lalu mengatakan, anak-anakku semua, Tuhan punya desain tentang hidup kita. Dan kami, saya dan Kak Wiwi ada di sini untuk membantu kalian semua untuk mencapai cita-cita kalian semua. Dan at the end, teman-teman, setelah kelas itu saya merasa saya sangat bahagia ya. Ternyata sekarang saya tahu, teman-teman, dan sejak itu dengan berbagi, teman-teman akan merasa auto happy. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Kak Uncu? Bisa didengar dengan baik, Bunda. Oke. Silakan. Baik. Bisa, Bunda, jelas. Yes. Jadi dari pembelajaran itu saya ingin berbagi pada teman-teman bahwa pada saat Anda merasa garing hidupnya, pada saat teman merasa unhappy, meskipun dengan banyak harta yang teman-teman punya, maka berbagilah. Maka teman-teman akan merasakan auto happy. Itu teman-teman. Jadi kebahagiaan itu akan kita dapatkan pada saat kita berbagi dengan sesama kita gitu ya. Nah, hari ini di 30 menit ini saya ingin ajak teman-teman untuk 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama, sadari. Yang kedua, pahami. Dan yang ketiga, yuk kita tata kembali. Oke, jadi apa sih yang bisa kita sadari bersama-sama? Lalu apa juga nih yang perlu kita pahami dalam permasalahan utama kita dalam finansial, dan juga gimana caranya kita menata kembali atau menyusun kembali. Nah, saya ingin ajak pada teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Jadi silahkan untuk menyiapkan sebuah kertas, selembar kertas dan bolpen, lalu teman-teman boleh mulai melakukan reflection ke dalam diri teman-teman. Jika uang yang ada di dompet teman-teman, yang ada di dompet Ine, yang ada di dompet Kak Uncu, yang ada di dompet Kak Ira, gitu ya, itu adalah seseorang yang punya perasaan dan dia adalah sahabat baik, teman-teman. Apa yang akan dia katakan pada teman-teman untuk menjadikan teman-teman lebih baik di tahun depan? Oh, pertanyaannya ini dalam banget ya. Kalau Kak Uncu gimana, Kak Uncu? Apa nasihat uang itu pada Kak Uncu? Banyak-banyak disedekahin ya katanya. Oke, thank you. Banyak-banyak disedekahin ya. Ada juga tuh Kak Uncu yang bilang, gunakan aku dong, jangan ditumpuk terus. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang pesen, gunakan aku dengan bijak ya, karena aku bisa menjadikan kamu bahagia dan aku juga bisa menjadikan kamu sengsara kalau kamu tidak menggunakan aku dengan bijak. Jadi teman-teman, yuk kita memulai ini perjalanan dalam diri kita dengan mendengarkan apa yang dikatakan pada uang itu yang ada di dompet teman-teman, kalau dia adalah seseorang sahabat dari teman-teman yang ingin teman-teman lebih baik ke depannya. Nah, ini juga
mungkin butuh waktu 2 hari 2 malam untuk mikirin gitu ya. Teman-teman, finansial itu hanyalah salah satu bagian dari life cycle hidup kita, teman-teman. Apa saja sih selain finansial yang ada dalam hidup kita? Ada spiritual ya, teman-teman ya. Nyata Ada kesehatan, lalu juga ada bisnis ya, yang tadi dibicarakan oleh teman-teman saya semua tentang bisnis. Lalu ada juga tadi kesehatan udah, spiritual udah, sosial sudah gitu ya, dan relationship, hubungan dengan teman-teman, dengan keluarga. Itu adalah elemen-elemen yang ada dalam hidup kita. Finansial ini hanya salah satu faktor, teman-teman. Tapi kenapa ya teman-teman ya, pada saat seseorang atau teman kita bermasalah dengan finansialnya, maka 70% hidupnya akan bermasalah, teman-teman. Jadi kali ini tuh bukan tentang gimana kita nyalahin orang lain ya, Kak Uncu ya. Gimana kita nyalahin, oh finansialku seperti ini karena bosku nggak mau tuh naikkan gajiku gitu ya. Ya finansialku seperti ini karena memang kondisi ekonomi yang seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman, nggak ada lagi excuse. Kesimpulannya, teman-teman, apapun yang terjadi pada finansial teman-teman, semuanya 100% tanggung jawab dari teman-teman. Jadi, kalau boleh, kita ajak teman-teman untuk membuat sebuah judul yang tepat tentang situasi finansial teman-teman di tahun lalu, di tahun 2022, judulnya apa yang tepat? Boleh, silakan nanti sambil dicoret-coret ya. Ini Kak Uncu butuh waktu 2 hari 2 malam juga untuk nemuin jawaban ini. Aduh, gimana ya jawabnya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman, apa yang membuatmu belum bisa mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan sebelumnya? Teman-teman boleh write down satu, karena saya masih suka check out yang sebetulnya itu tidak ada dalam budget saya misalnya. Atau saya belum bisa mengendalikan diri pada saat saya melihat hijab syar'i. Boleh? Katakan di sini siapa dia gitu ya. Lalu apapun itu, apapun itu teman-teman silakan untuk ditulis. Agar apa teman-teman? Agar teman-teman paham apa yang terjadi dalam hidup kita selama setahun ini. Oke, one more question. Dengan penuh kesadaran menerima apapun situasi finansial kita, apa nih yang teman-teman akan putuskan mencapai financial goals di 2023? Misalnya dengan seperti ini. Oke, di tahun 2022 saya menyadari sih bahwa faktor yang membuat saya menghalangi mencapai finansial saya adalah karena saya gemar belanja. Mungkin ada ya orangnya di sini ya. Atau nggak ada tuh, hanya di luar sana Kak Unju ya. Yang kedua, karena saya kurang disiplin. Saya sudah tahu sih kalau saya harus menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan pendidikan anak saya. Tapi kenyataannya saya juga belum bisa melakukan. Nggak apa-apa teman-teman, silahkan ditulis apapun kesadaran yang teman-teman bisa dapatkan. Yang nanti akan menjadikan sebuah awareness bagi teman-teman. Dan nanti di tahun 2023 teman-teman nggak akan mengulangi lagi. So teman-teman, kalau saya mengimani bahwa semua situasi yang dihadir ke dalam hidup kita adalah untuk kita belajar. So, jadi kalau teman-teman belum bisa mencapai goal finansial teman-teman di tahun lalu, artinya teman-teman harus apa? Harus belajar lagi. Dan itu nggak apa-apa. Ya, silakan dituliskan ya teman-teman ya. Nanti di akhir ada kuis yang Kak Unju nanti kasih hadiah ya Kak Unju ya. Ya, siap Bunda. Oke, teman-teman, yuk kita menata kembali dengan melihat. Oke, saya yang pertama ingin mengajak pada teman-teman semua untuk meluruskan niat, menata mindset, ya. Karena tadi kita sepakati bersama-sama bahwa finansial hanyalah satu aspek, satu elemen dalam hidup kita.
Tapi itu juga yang membuat kita bermasalah di sebagian besar hidup kita kalau kita bermasalah dengan finansial atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Oke, lalu apa sih sebetulnya perencanaan keuangan syariah? Teman-teman, perencanaan keuangan syariah ini sebetulnya sama dengan kita beribadah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dengan di surat Al-Hasr ayat 18, perencanaan keuangan ini hanya kita lakukan sebagai salah satu jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai usaha ikhtiar kita melakukan hal yang baik di masa depan. Jadi ini yang perlu kita luruskan lagi, teman-teman. Kenapa sih kita itu kok perlu menulis kalau kita punya utang? Nah, teman-teman di sini jawabannya, teman-teman. Kenapa sih kita juga harus menulis kalau kita memberi pinjaman kepada teman kita? Itu di sini alasannya, teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman, ini sebuah usaha, sebuah ikhtiar bagi kita untuk menjawab pertanyaan nanti, teman-teman, tentang dari mana harta kita peroleh, dan yang paling penting, teman-teman, untuk apa saja harta kita belanjakan. So, teman-teman, perencanaan keuangan, goals finansial teman-teman di tahun 2023 enggak tentang bagaimana teman-teman menumpuk harta, bukan hanya tentang teman-teman berinvestasi sebanyak-banyaknya, tapi juga tentang meluruskan niat. Apa yang akan berubah pada saat saya meniatkan perencanaan keuangan ini sebagai salah satu ibadah, sebagai usaha saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, sampai di sini ada yang bergeser, teman-teman? Ada something new yang teman-teman dapetin? Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan. Ini juga, teman-teman, perencanaan keuangan juga salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Islam, yaitu memelihara harta. Jadi teman-teman, ini sangat penting sekali untuk merencanakan di masa depan seperti apa, dengan catatan sebagai usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga, memelihara harta kita. Ini ada beberapa surat yang nanti teman-teman bisa lihat kembali. Ada surat Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan di sana bahwa harta itu sebagai cobaan, ujian, dan juga fitnah. Yang kedua, harta itu sebagai amanah, teman-teman. Yang ketiga, harta itu harus dikelola dengan seimbang. Dan yang keempat, harta berperan penting dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita selalu berhubungan dengan harta. Kita selalu mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan duit ya dari kantong kita untuk melanjutkan hidup kita. Yes, ini esensi yang ingin betul-betul saya sampaikan pada teman-teman. Ada 3 esensi, teman-teman, terkait dengan pengeluaran dan pemasukan. Yang pertama, apakah pemasukan yang masuk ke dalam kantong kita itu, teman-teman, itu berasal dari sumber yang halal. Yang kedua, apakah pada saat pengeluarannya teman-teman tidak kikir dan juga tidak boros. Yang ketiga, teman-teman, yang ini merupakan esensi dari pemasukan dan pengeluaran adalah pertanyaannya, teman-teman, seberapa besar pengeluaran-pengeluaran yang teman-teman lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, yang itu untuk mencapai tujuan akhirat teman-teman. Yang dengan pengeluaran itu, harta tersebut akan jadi milik kita, teman-teman, di yaumul akhir. Ini penting sekali, teman-teman. Jadi, keberhasilan perencanaan keuangan, keberhasilan resolusi finansial teman-teman adalah seberapa besar pertumbuhan zakat, infak, sedekah,
dan wakaf. Yang itu sesungguhnya menjadi harta teman-teman yang menemani teman-teman di yaumul akhir. Jadi ini yang patut kita jadikan sebuah dasar, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, ya, saya mempelajari tentang Islamic Financial Planning, dan di sana saya menemukan sebuah pemahaman bahwa pada saat kita melakukan sebuah perencanaan keuangan, teman-teman, yang ini kita lihat ya di sini ya, yang di level bawah itu ada mengelola cash flow dan dana darurat atau juga BPJS. Jadi ini tuh kayak yang basic banget. Semisal apakah pemasukan kita itu surplus gitu ya teman-teman ya, apakah kita sudah punya dana darurat gitu ya. Nah itu ada di level yang paling bawah teman-teman. Level atasnya lagi teman-teman ada yang namanya manajemen risiko. Apakah teman-teman punya insurance syariah tentunya, atau teman-teman justru memilih saya nggak mau insurance gitu ya. Apapun pilihan teman-teman, saya sangat menghormati itu. Yang ketiga, teman-teman, tujuan hidup yang prioritas. Jadi teman-teman sudah memprioritaskan untuk menyisihkan, bukan menyisahkan ya, menyisihkan saving dan investasi. Jadi di sana sudah ada sebuah target untuk menabung dengan rutin untuk yang di masa depan. Di atasnya lagi, teman-teman, kita belajar tentang masa pensiun. Ayo, siapa yang udah berani bayangin nanti kalau misalnya aku udah pensiun, nanti kalau misalnya aku udah tua, aku nanti mau ngapain ya? Aku dapat uangnya dari mana ya? Nanti siapa ya yang ngasih duit aku ya, gitu ya. Ini perlu dipikirin, teman-teman. Karena kita akan memutus generasi sandwich kalau kita melakukan perencanaan keuangan, teman-teman. Jadi yang sekarang generasi sandwich itu apa sih Kak? Generasi sandwich itu yang nanggung biayanya dia sendiri, menanggung biaya keluarganya, anaknya, mertuanya, ayah ibunya, itu generasi sandwich. Jadi harapannya teman-teman dengan perencanaan keuangan ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk memutus generasi sandwich. Yang di atas sendiri teman-teman, rencana warisan. Oke. Apa sih yang dibahas di rencana warisan ini? Rencana warisan ini, teman-teman, pada situasi itu, teman-teman udah nggak punya hutang, teman-teman udah punya alokasi aset yang akan dipakai untuk masa pensiun, teman-teman sudah bisa merencanakan nanti kalau pada saat pensiun mau ngapain dan uangnya didapat dari mana gitu ya. Nah, warisan ini teman-teman sudah bisa merencanakan seberapa besar dari harta yang teman-teman miliki itu yang nanti akan ini teman-teman, yang akan teman-teman wakafkan dan yang akan teman-teman bagi sebagai warisan kepada ahli waris. 1, 2, 3, dan 4, 5 yang terakhir adalah rencana warisan. Disinilah teman-teman kita paham bahwa perencanaan keuangan itu ada satu tujuan yang mulia di sana, teman-teman. Bukan hanya merencanakan teman-teman ini aman ya secara finansial di dunia. Tapi kalau teman-teman lihat di sana adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menuju husnul khotimah. Get it ya sampai di sini ya teman ya. Jadi bukan hanya soal teman-teman bagi-bagi, kita di dalam agama kita udah dijelaskan itu teman-teman secara detail bagaimana kalau kita bermuamalah dengan seseorang, bagaimana kalau misalnya tanggung jawab itu nggak selesai di dunia, itu akan dibawa teman-teman ke nanti, ke hidup nanti. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk paham dan nanti bisa melakukan evaluasi sebagai refleksi di tahun ini dan juga nanti tahun depan mau kemana. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Kayak serius sekali ini ya. Yes, teman-teman, saya ingin mengajak pada teman-teman untuk menemukan sebuah awareness bahwa harta dalam hidup kita itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua,
ridha Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan husnul khatimah. Yang ketiga, teman-teman, anak-anak solih dan salihah yang nanti akan menjadi harta-harta kita. Dan yang keempat, baru materi kekayaan dunia. Kak Uncun, nanti saya boleh dikabarin ya berapa lama lagi saya punya waktu. Jadi teman-teman, saya ingin Anda, teman-teman semua yang saya cintai, para muslimah ini berpikir bahwa bukan hanya tentang materi dan kekayaan dunia, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa kesehatan dan waktu itu juga harta, ridha Allah Subhanahu wa taala itu harta, anak-anak yang soleh dan salehah itu juga harta gitu ya. Jadi jangan salah fokus. Ini beberapa reflection question yang nanti bisa dipakai teman-teman tentang kesehatan. Menyadari kesehatan dan waktu adalah harta yang utama. Lalu apa yang kita putuskan? Makanan apa yang masuk ke dalam diri kita dan bagaimana kita menjaga emosi kita? Sesimpel. Kalau misal nih ya, ibu-ibu para muslimah di arisan ada dibully-bully gitu ya. Selama kita tidak memberikan izin kepada mereka untuk menyakiti diri kita, untuk membuli diri kita, itu tidak akan pernah terjadi. Itu penting, teman-teman. Untuk menjaga bagaimana mindset kita selalu happy dalam situasi apapun. Oke, tentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti ingin mendapatkan ini ya, teman-teman ya. Lalu saya ingin ajak kembali pada teman-teman. Siapa nih yang masih menunda-nunda ibadah? Yang masih belum membayar puasa Ramadan sehingga sampai Ramadan berikutnya? Lalu apa yang teman-teman bisa komitmenkan untuk meraih husnul khotimah di akhir hayat? Yes, selanjutnya teman-teman, materi kekayaan dunia ini yang paling pendek umurnya. Apa nih yang teman-teman banggakan selama ini, yang nanti itu juga bukan semuanya menjadi harta teman-teman di akhirat gitu. Jadi jangan salah fokus, teman-teman. Masih ada banyak harta yang perlu kita fokuskan sehingga kita tidak hanya menghabiskan waktu usaha hanya untuk besarin bisnis, hanya untuk menambah pundi-pundi kekayaan yang ada di kantong teman-teman semua, tapi yuk kita juga melihat seberapa besar waktu yang kita dedikasikan buat anak-anak kita yang mereka adalah betul-betul kekayaan kita, teman-teman, yang nanti akan mendoakan kita, teman-teman, di kehidupan setelah hidup ini. Dan ini salah satu yang nanti, ini agak serius nih Kak Uncu kalau ini. Teman-teman nanti bisa menulisnya. Jadi ini tentang itu ya, tentang financial check up. Di tahun 2022 itu pemasukannya seperti apa sih? Lalu di 2023 itu seperti apa sih? Pengeluarannya seperti apa sih lah, teman-teman. Ini bisa setelah diisi di tahun ini, teman-teman, maka teman-teman boleh tuh merencanakan ke depannya seperti apa. Kalau misal kondisinya secara uang masuk uang keluar ini masih minus, nggak apa-apa, teman-teman. It's okay. Kalau kita sekarang masih minus, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita mesti belajar, apa nih yang membuat saya minus? Apa nih yang bisa saya tambah untuk menambah pemasukan saya? Gitu, teman-teman. Jadi jangan menyesali nasib, ya. Jangan bersedih karena, hidup kok gini-gini doang, gitu ya. Jangan bersedih, tapi tanyalah pada diri, apa yang membuat saya seperti itu? Apakah memang saya belum siap? Ataukah memang saya yang masih belum pantas untuk menerima keberlimpahan misalnya di tahun ini? Jadikan itu sebagai pelajaran dan yuk kita melangkah ke depan dengan lebih serius lagi, teman-teman. Ini juga nggak kalah pentingnya, teman-teman, yang saya selalu ingin mengajak pada teman-teman untuk membuat sebuah neraca keluarga. Harta teman-teman berapa? Apakah punya hutang? Lalu aset netnya itu berapa? Nah, ini penting untuk mengajak kita menemukan sebuah kesadaran agar kita tidak terjebak ke dalam ini ya, teman-teman ya, jebakan yang seolah-olah kita kaya. Kayaknya sih kaya,
kayaknya sih kaya, tapi kok cicilannya banyak sih, gitu ya. Kayaknya sih kaya, tapi kok semuanya masih kredit sih, gitu. Nah, dengan membuat tabel ini, teman-teman akan menemukan sebuah kesadaran bahwa oke, nggak apa-apa. Kalau memang sekarang masih seperti itu, next-nya apa, teman-teman? Dan teman-teman akan menjadi semakin mantap setelah teman-teman melakukan catatan sebagai refleksi di tahun 2022. Dan maju lagi, semangat lagi, dengan niat yang baru, dengan mindset yang baru, membuat lagi tujuan di 2023. Jadi ya saya mau kasih lope-lope aja buat kakak-kakak di sini, teman-teman semua, untuk semangat membuat resolusi 2023. Yes, ini salah satu model pengeluaran yang ideal versi perencanaan keuangan, teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek ya, secara mandiri ada sebuah model perencanaan keuangan 10. Itu biasa disebut 1, 2, 3, dan 4. Apa artinya? 10%, teman-teman. Dari pemasukan teman-teman silahkan digunakan untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 20% dari pemasukan teman-teman silahkan ditabung, diinvestasikan, atau bagi teman-teman yang berkenan memakai insurans. Dan 30% teman-teman, ingat 30% aja untuk maksimal cicilan hutang. Nggak boleh lebih. 40% untuk biaya hidup dan gaya hidup. So, teman-teman silahkan untuk melakukan reflection mandiri. Oke. Jadi aku nih sekarang nih kayak gimana ya modelnya ya? Apapun itu teman-teman, misalnya ditemukan, oh ternyata cicilan hutangku itu 50%, nggak apa-apa. Tapi next, apa yang akan saya rubah? Tapi next, apa yang akan saya komitmenkan? Dan teman-teman, hutang ini salah satu yang menjadi perhatian dalam perencanaan keuangan syariah. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menginventarisir hutang-hutang teman-teman dan segera diprogres untuk direncanakan. Siap ya teman-teman ya? Boleh saya dikasih lope-lope kalau siap? Oke, lalu ini pertanyaan yang saya ambil dari Blue Ocean Strategy, teman-teman. Saya izin reminder lagi, teman-teman. Keberhasilan perencanaan keuangan syariah adalah bertamanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. So, tanya pada diri teman-teman nih, pengeluaran apa yang saya hilangkan? Nominalnya berapa? Pengeluaran apa yang akan saya kurangi? Nominalnya berapa? Pengeluaran apa yang akan saya dan nominalnya berapa? Pengeluaran apa yang akan saya ciptakan baru, wakaf baru, sedekah baru, yang itu nanti akan menjadi harta teman-teman di kehidupan nanti. Ini penting teman-teman, bukan soal kok gaya sekali ya saya mikirin itu ya, kok kayak sok-sokan sekali ya saya mikirin jauh ke sana. Tapi ini penting teman-teman untuk membuat teman-teman mantap melangkah di finansial lebih baik tahun 2023. Oke, jadi saya ingin menutup presentasi ini dengan money itu punya energi, teman-teman. Jangan takut berbagi, karena apa yang teman-teman berikan akan kembali pada hidup teman-teman. Jadi, yuk kita berbagi dan silakan dipikirkan dengan baik nih. Apa yang akan teman-teman keluarkan dengan baru? Apa yang akan teman-teman komitmenkan terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang itu nanti akan menjadi harta bagi teman-teman semua. Saya rasa terima kasih untuk kesempatannya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti boleh DM saya di situ, insya Allah nanti akan saya jawab. Dan lagi-lagi terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk atensinya, dan selamat membuka lembaran baru, melukis di kanvas baru 2023. Saya Wiwi Erli dari Pojok Sidoarjo melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, love.
Nah, sampai banyak yang nangis loh itu Bunda Wiwi harus menjawab ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini bahasan benar-benar bahasan bekal yang khususnya muslimah sebagai calon atau calon. Kalau calon itu mau Uncu ya sebagai bendahara rumah tangga ya Bunda ya. Masya Allah. Terima kasih ya Bunda atas waktu dan ilmu kerennya. Sama-sama.